wabarakatuh. Nama saya Dinda Purnamasari dari Fakultas Ekonomi Bisnis Rek AMJT1. Di sini saya akan membahas tentang paradigma ilmu agama Islam, terkhususnya membahas tentang etika bisnis dalam Islam. Apakah itu etika bisnis? Etika bisnis digunakan sebagai pengendali perilaku persaingan bisnis agar sesuai dengan norma yang ada. Suatu etika bisnis juga dapat dipergunakan oleh para pelaku bisnis sebagai sumber paradigma dalam menjalankan suatu bisnis yang baik. Umumnya, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Tentunya, dengan adanya prinsip etika bisnis Islam, maka suatu bisnis dapat berjalan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Apakah yang terkandung dalam etika bisnis dalam Islam? Nilai dasar dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam adalah yang pertama, kesatuan. Kesatuan itu sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dan yang kedua, keseimbangan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, melarang berbuat curang atau berlaku zolim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila meminta takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang atau mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 8. Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat dengan takwa. Nah, yang ketiga adalah tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas merupakan sebuah hal yang mustahil dilakukan oleh manusia, karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Nah, yang keempat ada kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini, selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan, maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan usaha atau bisnis. Namun dalam Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi etika normatif yang harus ditaati ketika seorang muslim akan dan sedang menjalankan usaha. Di antaranya, yang pertama, mencari rezeki bagi seorang muslim merupakan suatu tugas wajib. Yang kedua, rezeki yang dicari haruslah rezeki yang halal. Ketiga, bersikap jujur dalam menjalankan usaha. Nah, yang keempat, semua proses yang dilakukan dalam rangka mencari rezeki haruslah dijalankan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bisnis yang akan dan sedang dijalankan jangan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya,
Persaingan dalam bisnis dijalankan sebagai sarana untuk berprestasi secara fair dan sehat. Tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah didapatkan. Dan yang terakhir, menyerahkan setiap amanah kepada ahlinya, bukan kepada sembarang orang sekalipun keluarga sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah penerapan etika bisnis Islam. Penerapan etika tauhid pada perusahaan antara lain dapat dilihat dari kualitas produk, kinerja SDM, dan proses produksi yang senantiasa dijaga. Unsur-unsur keislaman pada perusahaan juga diutamakan, ditandai dengan kegiatan pengajian dan briefing sebelum melaksanakan kegiatan proses produksi. Penerapan etika bisnis Islam juga berdampak pada aspek hukum sebagaimana tercermin dalam kepercayaan berbagai kalangan, termasuk dukungan pemerintah daerah maupun pusat. Perusahaan berhasil terdaftar beberapa badan hukum sebagai standar perusahaan yang baik. Hal ini terbukti dengan adanya surat izin yang dimiliki, yaitu surat izin PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga, atau bisa disebut surat izin industri pangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan daerah setempat. Nomor pokok pajak, sertifikat halal, dan berbadan hukum setelah akte keseluruhan oleh notaris. Nah, yang kedua, penerapan etika bisnis Islam juga berdampak pada aspek sosial, berupa kontribusi yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pegawai yang berasal dari lingkungan perusahaan dan beberapa kelompok binaan yang didirikan oleh pemilik perusahaan. Perusahaan juga rutin menyisihkan pendapatan yang dialokasikan untuk sedekah maupun zakat. Penerapan etika bisnis juga berdampak pada aspek dampak lingkungan dalam bentuk perusahaan sama sekali tidak memberikan dampak negatif. Penerapan etika bisnis juga terdampak pada aspek finansial sebagaimana dapat dilihat dari kemajuan perusahaan dan produk bisnisnya yang baik. Bahkan, sebenarnya omset yang didapatkan perusahaan masih dapat dikelola lebih baik atau dikembangkan dengan sistem yang lebih baik dan profesional. Oke? Mungkin hanya sampai situ yang bisa saya jelaskan tentang etika bisnis dalam Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.